Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Huda Nur Khalifah dari kelas 12 IIS 3. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan poin penting materi pembelajaran sosiologi pada bab 2 tentang masalah sosial dan globalisasi. Mari kita lihat video selanjutnya. Pengertian globalisasi. Globalisasi sendiri diambil dari kata global yang berarti mendunia, sedangkan lisation berarti proses. Sehingga dalam pengertian globalisasi menurut bahasa adalah suatu proses yang mendunia. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Globalisasi menurut Martin Albrow merupakan keseluruhan proses yang menjelaskan bahwa penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global. Yang kedua, Georgi Ritzer mengemukakan dua asumsi berkaitan dengan proses globalisasi. Asumsi pertamanya adalah bahwa perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya televisi dan internet. Yang ketiga, Anthony Giddens mengemukakan bahwa globalisasi sebagai proses peningkatan hubungan sosial ke tahap dunia yang lebih luas dari suatu tempat lokal ke tempat lain yang lebih jauh atau lebih dekat. Selanjutnya, modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus. Kata modernus juga berasal dari kata modo, yaitu cara serta ermos yang menunjukkan pada periode waktu di masa kini. Modernisasi itu sendiri yaitu suatu proses perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern atau menuju ke arah yang lebih maju dalam segala aspek. Selanjutnya, syarat-syarat modernisasi. 1. Cara berpikir ilmiah. 2. Sistem administrasi negara yang baik. 3. Adanya pengumpulan data yang baik. 4. Penciptaan alat komunikasi massa. 5. Tingkat organisasi yang tinggi. 6. Sentralisasi. Kemudian di sini terdapat sikap mental manusia modern. Contohnya, sikap mental masyarakat bersama dengan nilai budaya yang dianut memegang peranan penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu perubahan atau modernisasi, rajin, tepat waktu, berani dalam mengambil resiko. Selanjutnya, perkembangan globalisasi. Pada abad X111, sistem perdagangan internasional telah berkembang kompleks. Kegiatan perdagangan telah dilakukan dengan menggunakan peralatan navigasi, perdagangan, mekanisme modal, dan teknik pertukaran. Kerjasama tidak hanya dilakukan secara ekonomis tetapi juga mencakup budaya, sosial, agama, dan politik. Ada gejala globalisasi. Di bidang iptek yaitu terdapat penemuan alat kantor dari mesin ketik sampai komputer dan laptop yang bisa membantu untuk menyimpan data. Di bidang ekonomi, globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan jasa, barang, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Bidang politik, keberhasilan pembangunan di bidang politik semakin menetapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, memantapkan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, serta mendorong peningkatan kesadaran berpolitik rakyat. Bidang agama,
Globalisasi di bidang agama lebih berfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak kaidah-kaidah agama. Bidang budaya, globalisasi bidang budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa terutama televisi, musik, film, dan transmisi berita internasional. Selanjutnya ada gejala modernisasi. Bidang iptek. Gejala modernisasi pada bidang ini ditengarai dengan terdapatnya pembaharuan serta penemuan unsur-unsur ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terbilang baru. Ilmu pengetahuan dan teknologi baru tersebut terbukti mampu meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Hasil-hasil dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mempermudah dan membantu aktivitas masyarakat. Bidang politik ditandai dengan tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik dan diakui HAM. Bidang ekonomi, semakin kompleksnya kebutuhan sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Bidang keagamaan atau agama, gejala modernisasi di Indonesia diantaranya adalah munculnya berbagai perpaduan antara unsur agama dan teknologi modern, seperti Al-Quran digital. Di sisi lain, akan berkembang pengembangan nalar atau rasio dan kebahagiaan kebendaan atau materi yang pada akhirnya akan menimbulkan paham sekularisasi dan sekularisme. Selanjutnya, gerakan pro dan anti. Pada pro-globalisasi, contohnya Indonesia mengekspor produk pertanian, perikanan, dan kerajinan. Sementara itu, dari sektor industri yaitu otomotif dan elektronik, Indonesia melakukan impor. Pada anti-globalisasi, gerakan ini lebih dikenal sebagai gerakan keadilan global atau istilah lainnya yang sejenis. Gerakan ini cenderung menentang perjanjian perdagangan global seperti menentang keberadaan organisasi perdagangan dunia. Selanjutnya, dampak positif dan negatif globalisasi. Bidang ekonomi, positifnya 1. Mudah mendapatkan barang impor dengan harga terjangkau. 2. Memudahkan terjalinnya investasi antar negara. 3. Terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. Negatifnya 1. Barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. 2. Dapat memicu gaya hidup konsumerisme. 3. Tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. Bidang sosial budaya, positifnya 1. Mempercepat terjadinya modernisasi. 2. Mempermudah akses untuk mendapat pengetahuan. 3. Mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negatifnya 1. Terjadinya westernisasi. 2. Munculnya pengaruh kuat dari budaya barat. 3. Akses terhadap internet yang tidak diawasi dan dibatasi. Bidang politik, positifnya 1. Konvergensi demokrasi sebagai sistem politik universal. 2. Peningkatan partisipasi politik. 3. Penyebarluasan ide tentang HAM. Negatifnya 1. Melemahnya peran negara. 2. Kebijakan publik berada di tangan privat. 3. Meningkatkan ketergantungan negara pada institusi internasional. Selanjutnya, permasalahan sosial di tingkat global. Pada neokolonialisme, praktek neokolonialisme tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik seperti pada penjajahan model lama. Praktik neokolonialisme saat ini diwujudkan melalui pengaruh kuat dari intervensi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang di berbagai bidang.
Pada budaya populer, penerimaan kebudayaan luar mendorong perubahan gaya hidup masyarakat. Perubahan tersebut berkaitan dengan tren berpakaian, gaya rambut, cara berinteraksi, dan penggunaan bahasa sehari-hari. Pada konsumerisme, hal ini dapat menyebabkan masyarakat memiliki gaya hidup boros dan tidak dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Pada kerusakan lingkungan, pada penebangan pohon secara liar akan berdampak hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, mengakibatkan banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, permasalahan sosial di tingkat lokal. Pada bidang ekonomi, gambar tersebut menunjukkan adanya interaksi lewat tatap muka antara si penjual dan si pembeli di pasar tradisional. Pada bidang sosial budaya, dengan adanya perbedaan suku, bangsa, dan agama tidak menjadi penghalang untuk saling menghargai perbedaan antar satu sama lain. Pada bidang politik, terjadinya hubungan internasional dengan negara-negara luar negeri yang dimana melalui antar kerjasama untuk menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, tantangan masa depan bangsa globalisasi. 1. Multikulturalisme. 2. Budaya ala barat. 3. Hilangnya kebanggaan akan produk dalam negeri. 4. Kurangnya apresiasi masyarakat akan berkarya anak bangsa. 5. Persaingan SDM yang sangat pesat dan berpengaruh pada kualitas lainnya. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah sikap kritis. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Menjalankan norma-norma sosial. 3. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 4. Mewujudkan globalisasi. 5. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.